Shalom saudara-saudara, baik yang di ruang kebaktian ini maupun yang di rumah. Bersyukur pada Tuhan, kita sudah sampai ke minggu pertama dari bulan Juni di dalam anugerah Tuhan. Sekarang saudara, di kalender GBI, ini adalah bulan keluarga. Jadi bulan ini kami akan menyampaikan topik-topik tentang keluarga, ya, untuk kebaikan keluarga dan untuk pertumbuhan keluarga, untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, keluarga itu penting. Ya, jadi tidak bisa diabaikan. Kalau di zaman dulu, waktu saya dulu sekali, keluarga itu keluarga besar, melibatkan kalau ada kongco ya kongco, makco gitu ya, pokoknya semua itu terlibat dalam keluarga. Kemudian pada waktu saya menjadi membentuk keluarga, di zaman itu keluarga itu hanya papa, mama, dan anak-anak. Papa kerja, mama di rumah menjaga anak-anak. Tapi kemudian dengan berlalunya waktu, keluarga itu bergeser kembali. Papa repot, mama repot kerja, tuntutan hidup makin tinggi. Kemudian anak-anak jatuhnya ke tangan engkong atau emaknya, atau ke tangan pembantu. Jadi saya ganti gambar menjadi demikian. Keluarga itu terdiri dari opa, oma, papa, mama, dan anak-anak. Anak-anak itu juga ada yang masih kecil, ada juga yang remaja. Kayak Semi gini kan sudah remaja, tapi masih anak. Ya, saudara-saudara, keluarga diharapkan mempunyai karakter yang baik. Seluruh keluarga, mulai dari opa, oma, sampai anak-anak. Saya ada satu cerita gini. Anaknya cuma satu, disayang, dididik baik-baik. Terus papanya ini perhatian, baik, sayang, dia perokok, pemabok, dan penjudi. Kalau ngomong gini, ya saya sudah kadung rusak dok, tapi anak ini harus jadi anak yang baik. Saya bilang tidak bisa gitu, saya bilang. Tapi tetap dia ngotot begitu. Nah, pokoknya anaknya harus jadi anak baik. Kalau saya sudah kadung rusak, diajak ke gereja, dia tidak mau juga. Dia bilang, enggak, kasihan papa mama, tidak ada yang melihara abunya, katanya. Nah, saudara-saudara, anak ini dididik semaksimal mungkin, akhirnya dimasukkan ke sekolah teologi. Nilainya bagus di sekolah teologi, pinter khotbah, tapi sekolah teologi itu tidak merubah karakter orang. Kalau orang tidak bertobat, masuk sekolah teologi sampai lulus pun, dia cuma otaknya diisi tapi hatinya kosong. Ya, cuma sombong sebagai sarjana teologi, tapi dia tidak memahami bagaimana seharusnya. Anak ini lulus dengan nilai bagus, pinter khotbah, dan kemudian masuk ke satu gereja, disenangi, cara khotbahnya bagus, jadikan gembala pemuda, tapi berapa bulan dikeluarkan. Pindah ke gereja lain, berapa bulan dikeluarkan. Kenapa? Karena ternyata otak boleh penuh pengetahuan teologi, mulut boleh pinter khotbah, tapi karakter bapaknya. Ya, karakter bapaknya. Jadi kan tidak mungkin orang dengan karakter seperti bapaknya itu jadi pendeta. Tidak tahu sekarang di mana anak itu. Saudara, pertumbuhan karakter itu bukan dari sekolah, tapi dari keluarga. Dan rata-rata orang ingin karakter anaknya baik. Ya, dan kalau anaknya jelek tidak mau, tapi apakah keluarga memperhatikan perkembangan karakter ini? Tuhan berfirman kepada orang Israel dulu, dan firman ini juga berlaku bagi kita. Ulangan pasal 6 ayat 4-9. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu. Begini. Jadi seharusnya keluarga ini, karena
saya tahu bagaimana foto-foto dari keluarga Yahudi waktu merayakan Sabat itu melibatkan semua keluarga. Ya, mulai dari yang tertua sampai yang digendongan. Merayakan Sabat itu 24 jam penuh. 24 jam penuh dan mereka tidak melakukan hal-hal yang lain. Kalau Yahudi yang ortodoks, mereka hanya mengajarkan firman. Mereka hanya beribadah, merayakan Sabat. Ya, kita merayakan ibadah, perayaan itu menyenangkan, kan kurang lebih itu. Mereka merayakan Sabat. Dan di dalam perayaan Sabat itu, haruslah engkau mengajarkannya, mengajarkan kebenaran Allah itu. Berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Dalam segala segi kehidupan. Itu yang Tuhan kehendaki. Itu petunjuk Tuhan kalau mau mengembangkan karakter baik di dalam keluarga. Saudara, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana seluruh keluarga, mulai dari opa, oma, engkong, emak, sampai cucu, bisa punya karakter yang baik. Tumbuh bersama menjadi dewasa, saleh dan berkarakter ilahi. Seringkali kita cuma pikir bagaimana mendidik anak, mempunyai karakter baik. Tapi sebetulnya, saudara, seusia saya pun harus tetap belajar supaya karakternya berubah menjadi baik. Saya belajar dari cucu saya juga. Cucu pertama itu, dia tuh perasaan gitu. Kalau dia mau melakukan sesuatu gitu, dia mikir baik-baik. Ini nanti melukai orang atau enggak? Menyakiti hati orang apa enggak? Saya kadang-kadang lihat anak ini kayak ragu-ragu, tapi tidak. Dia mikir baik-baik. Apa yang dilakukan ini bakal berakibat buruk kepada orang lain atau tidak? Nah, saya perlu belajar dari dia. Cucu yang kedua, beda. Dia perhatian sama orang. Dia perhatian sama orang, tidak ada yang ngajari. Spontan. Jadi sekelas itu ada seorang anak yang Down syndrome, gangguan mental terbelakang. Nggak bisa ngomong. Satu-satunya yang mau nemeni anak itu cucu saya. Kalau ditanya, kamu kalau ngomong sama dia gimana? Ya nggak ngomong, dia cuma au katanya gitu. Pada waktu ulang tahun, anak cucu ini ditanyai, kamu mau ngasih goodie bag pertama kepada siapa? Dia kasih pertama kepada anak yang mental terbelakang gitu. Itu perhatian pada orang lain. Ada seorang anak dari asing, sekolah di situ, nangis saja, nggak bisa ngomong, nggak bisa apa, sendirian. Dia datang menemani anak itu. Diajak ngomong, diajak ini, karena cucu saya lumayan bisa bahasa Inggris, diajak ngomong, diajak main. Kalau ada temannya sakit, dia mendoakannya. Saya perlu belajar kepedulian yang begini. Jadi bukan cuma anak-anak menjadi objek kita mengajar supaya menjadi karakternya baik, tapi yang tua pun perlu belajar dari anak-anak kalau mereka mempunyai satu hal yang baik. Bersama-sama tumbuh menjadi dewasa, saleh dan berkarakter ilahi. Sayangnya, kita ini sekarang hidup di zaman di mana integritas, karakter, tabiat, punya norma-norma yang baik itu bisa dikesampingkan asal mencapai kekuasaan dan kekayaan. Ya, asal mencapai kekuasaan dan kekayaan. Orang sekarang dipandang kekayaannya, dipandang kekuasaannya. Ya, karakternya baik tapi kalau miskin, sudahlah. Tapi mulai dulu juga orang gitu. Tapi Tuhan tidak pandang seperti itu. Karakter yang baik itu penting. Kita hidup di zaman di mana integritas, karakter, nilai-nilai hidup itu dikesampingkan. Asal sukses. Seorang teman saya bilang sama saya waktu itu, John, lu jadi dokter jangan bodoh-bodoh. Kenapa bodoh? Lu tahu. Pelacur kaya lebih dihormati daripada orang baik tapi miskin. Saya tidak pusing ngomongannya. Itu lulusan sekolah Alkitab yang ngomong gitu tuh. Lulusan satu seminari Alkitab yang ngomong gitu tuh. Saudara, jadi itu tidak betul. Nah, bagaimana kita bisa mengubah tren tadi itu yang salah itu menjadi baik? Kita perlu tanya pada diri sendiri. Yang paling saya hargai dalam hidup ini apa?
Dan itu menjadi pengajaran kepada anak-anak. Kalau saudara kepingin tahu apa yang paling saudara hargai dalam hidup, lihatlah anggaran belanja saudara setiap bulan atau setiap tahun. Mana yang paling banyak mengeluarkan dana, itulah yang paling saudara hargai dalam hidup ini. Ya, kalau ternyata paling banyak untuk pakaian, oh ya kalau pengennya modis. Paling banyak pakai untuk apa gitu ya. Ya dia kepinginnya di situ, trennya di situ. Dari pengeluaran uang kita bisa tahu keluarga itu kayak apa. Dari pengeluaran uang saya bisa tahu sebetulnya saya itu kayak apa. Dan pada saat ini seluruh keluarga, mulai tua sampai muda, itu sangat dipengaruhi oleh faktor luar. Jadi dulu orang bilang, gak tahu anak saya ini dididik baik-baik, kok jadinya gitu pergaulan. Bukan cuma anak-anak, orang tua juga sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal, faktor luar. Dan keluarga yang paling berpengaruh dalam bentuk karakter. Kalau mulai dari orang tua dipengaruhi oleh faktor-faktor luar, anaknya juga kayak gitu. Faktor luar apa yang sekarang sangat mempengaruhi keluarga? Saudara dalam gambar berikut ini, begini. Dulu, ya, angkatan saya itu namanya angkatan baby boomer. Itu masih papa bekerja, mama di rumah. Tapi angkatan sekarang, yang lahir tahun 80 ke sini, papa mama kerja, sibuk. Anak datang minta perhatian, sebentar, papa masih repot, mama masih repot. Atau sana main sama teman-teman sana lah. Kalau sekali mungkin tidak apa-apa, kalau terus-terusan, itu kan masalah. Jadi anak ini lari ke teman-teman. Kalau sudah lari ke teman-teman, jadinya kayak gitu, bagaimana? Heran sekeluarga tidak ada loh jadi pemabok. Kenapa anak saya jadi pemabok? Ya, masalahnya di keluarga dia tidak mendapatkan yang dia perlukan. Ya, atau mungkin dia larinya ke opa oma. Kalau opa oma itu kan memanja anaknya. Ya, jangan heran kalau sudah remaja anaknya kemudian diomongin mamanya, tutup telinganya atau sudah mama diem cerewet banget sih. Ya. Atau yang kedua yang paling banyak juga sekarang ini gini. Mulai yang bayi yang belum bisa membaca sudah bisa gesek-gesek layar HP sampai engkongnya. Duduk bareng tapi semua pegang HP masing-masing. Nah, anak-anak saudara-saudara ada mungkin yang karena keadaan begini dia lari ke mak engkongnya. Tapi sebagian besar ini jadi yang bawahnya itu. Dia pagi siang malam HP terus orang tuanya jadi bingung. Pak Pendeta, tolong anak saya om, tolong didoain ini. Anak saya, cucu saya ini mainnya HP terus dulu belajar enggak mau. HP terus. Terus saya bilang, saya lihat apanya yang mau didoain. Mamanya mulai pagi siang malam dibuka HP, maknya mulai pagi siang malam dibuka HP, ya perlu didoain mak sama mamanya ini. Kalau mak dan mamanya berhenti main HP, anaknya enggak main HP. Otomatis. Kalau enggak jadi kayak gini. Ya. Jadi anak yang menyendiri, masa depannya enggak tahu. Masa depannya enggak tahu. Ini termasuk anak remaja dan sebagainya akan begitu. Saudara-saudara, untuk perubahan karakter itu bukan cuma pada anak-anak. Saya katakan mulai setiap orang harus melakukannya. Harus ada tindakan. So, slide berikutnya. Jadi itu mesti dibuang. Harus ada saat-saat tanpa HP. Cukup sering saat-saat tanpa HP. Ya, memang sekarang susah. Kerja pakai laptop. Mulai pagi, malam papa dibuka laptop, mama dibuka laptop, anak dibuka laptop, semua jadi tukul 4 mata. Kembali ke laptop. Memang susah sekarang gitu ya. Tapi tetap harus bisa dibatasi. Tetap harus bisa dibatasi. Nggak boleh begitu terus. Ya, kalau anak saya mulai dari Minggu sore sampai Jumat sore nggak boleh pegang HP. Ya, sekolah pakai laptop ya apa boleh buat, tapi di luar itu nggak boleh. Mereka hanya boleh pegang HP hari Sabtu sama Minggu. Harus ada disiplin di keluarga. Supaya anak-anak ini tumbuh dengan baik.
Orang tuanya juga mesti disiplin. Kalau orang tuanya nyuruh, tapi dia tetap aja gesek terus gini, ya anaknya niru. Ya. Perubahan itu harus pada semua lini, pada semua garis. Harusnya kayak gini, saudara. Itu dibuang, harusnya ada waktu untuk begini nih. Sebentar. Harusnya ada waktu untuk begini nih. Ya, harus ada waktu untuk seperti itu. Saudara, kita semua terlalu sibuk memang, sehingga tidak punya waktu untuk begitu. Tapi sisihkan, ini keluarga Yahudi, mereka menyisihkan satu hari Sabat, mulai hari Jumat jam 6 sore sampai Sabtu jam 6 sore, tidak ada yang lain, hanya keluarga dan ibadah. Tidak ngelencer, tidak kemana-mana, karena ada batas perjalanan di hari Sabat itu hanya boleh sekian gitu. Harus ada waktu untuk begini. Anak-anak suruh baca Alkitab, mama papanya enggak. Jadi sebaiknya idealnya ada grup anak-anak itu apa namanya ya, baca Alkitab, remaja baca Alkitab, pemuda baca Alkitab, ibu-ibu baca Alkitab, bapak-bapak baca Alkitab. Sehingga kehidupan kita itu berorientasi pada kebenaran. Dan kalau ini dilakukan, saudara, yang terjadi adalah seperti ini. Seringkali, saudara, anak-anak remaja tidak akur. Satu kali ada satu orang telepon sama saya, tidak kuat sudah sama istri saya, tidak kuat. Kenapa tidak kuat? Anak remajanya dua berkelahi, dua-duanya pegang pisau. Oh, yang satu pegang pisau. Oh, pisau ditancepin pisau di muka saudaranya. Saya tidak kuat anak-anak kayak gini. Saudara, itu tidak perlu terjadi. Seperti ini. Harusnya. Kakak dan adik sering melindungi, saling pedulikan. Ya. Karena apa? Karakternya karakter ilahi. Apa karakter ilahi itu? Tabiatnya itu loh. Tabiatnya itu tabiat Allah. Secara moral itu unggul, beda dengan yang lain. Teguh secara moral. Ya. Jadi standar kita apa? Bukan pemimpin, bukan Donald Trump, bukan juga Xi Jinping. Kan belakangan ini saya banyak terima video Xi Jinping gini, Xi Jinping gitu. Xi Jinping. Yesus begini, Yesus begitu, gitu loh harusnya itu. Ya, saudara-saudara. Jadi standar karakter tertinggi itu Alkitab. Menjadi karakternya seperti Tuhan Yesus. Karakter itu tidak tumbuh begitu saja, saudara-saudara. Slide berikutnya. Karakter itu tidak tumbuh begitu saja. Itu mulai dari benih kecil yang bertumbuh, yang mesti dipelihara. Itu ketutupan gambar saya, ya. Jadi karakter itu harus stabil bertumbuh. Rohnya, rohani, dan otaknya. Kalau hanya otaknya diisi, rohaninya kosong, cuma teori, prakteknya tidak ada. Ya, buktinya kalau dulu itu ada penataran P4. Kan semua bagus. Harusnya begini, harusnya begitu. Teori. Yang sekarang jadi koruptor itu siapa? Yang dulu lulus penataran P4 juga. Rohnya kan mesti diisi. Karakter itu dimulai dengan kehidupan rohani yang baik. Kehidupan rohani yang baik itu adalah mengenal Tuhan. Bukan dari kata orang. Tapi mengenal Tuhan secara pribadi. Secara pribadi. Punya persekutuan dengan Tuhan. Nah, itu akan membawa orang kepada pertumbuhan rohani. Kedewasaan, karakter yang berbudi luhur, ya, mempunyai hubungan yang sehat dengan Tuhan dan dengan sesama manusia. Hidupnya tidak nyusahin orang gitu loh. Nah, saya lanjut aja dengan slide berikutnya. Bagaimana supaya itu tercapai? Saudara, ciri-ciri karakter Kristus yang harus ditumbuh kembangkan dalam keluarga, itu adalah melalui keteladanan dan penerapan yang bijaksana dalam kehidupan sehari-hari. Yang tua ngelihat anak-anak, yang anak-anak, apalagi anak-anak itu adalah peniru yang baik. Yang dilakukan orang tua nggak usah ngomong, dia lakukan. Ada orang mengeluh, anak saya itu kalau suruh baca susah sekali. Nah, terus saya tanya gini, kalau di rumah papanya baca enggak? Ya enggak lah. Wong repot katanya. Mamanya baca enggak? Ya enggak lah. Kalau suruh enggak ada yang baca, anak itu suruh baca sendiri mana bisa? Ya enggak mungkin. Saudara-saudara, harus tumbuh kembangkan dalam keluarga.
secara alamiah, secara penerapan sehari-hari, bukan teori. Nah, kalau ini dikembangkan berarti ada mezbah keluarga. Memang ini gambarnya kadang saya salah juga. Saya mikir-mikir, ini kayak orang menyembah salib. Enggak juga ya, maksudnya bukan itulah. Ya, supaya jelas ini beribadah kepada Tuhan, kita enggak menyembah salib. Karena itu di sini kan enggak ada salib, saudara. Nah, adalah. Ya, kita enggak menyembah salib. Saudara, yang harus dikembangkan apa? Di naskah GBI itu ada 12 macam. Saya bingung waktunya gimana, kita kan paling cuma setengah jam ya. Jadi saya ringkas jadi 3 saja. Ya, saya ringkas jadi 3 saja. Yang pertama yang harus dikembangkan adalah ketulusan. Tulus itu hati dan mulut sama. Bukan hati jahat sama dengan mulutnya jahat juga. Itu sih bukan tulus, itu preman. Ya. Maksudnya ketulusan hati dan mulut sama itu hati baik, mulut baik. Hati baik, perbuatan baik. Segenap hati. Tidak melakukan sesuatu secara dengan maksud-maksud tersembunyi. Ada orang hati jahat, mulut baik. Banyak. Penipu. Ya, penipu itu kan hati jahat, mulut baik. Banyak saudara gitu tuh. Ya. Pura-pura berbuat baik tapi belakangan ngerokoti. Ada toh? Banyak, di perdagangan banyak. Ngambil bayar. Ngambil berapa aja bayar kontan. Lama-lama nanti ya 3 hari lagi ngambil. 3 hari lagi bayar. Tambah banyak, tambah lama tapi tetap bayar. Satu saat ngambil banyak sekali. Lenyap tak berbekas. Banyak toh. Itu kan berbuat baik, tapi hatinya jahat. Tapi orang tulus tidak begitu. Dalam Matius 10 ayat 16 Tuhan Yesus bilang, hendaklah kamu tulus seperti merpati. Itu kehendak Tuhan. Tulus itu karakter. Yang kedua belas kasihan dan kepedulian. Itu penting. Ada banyak orang Kristen pikir Tuhan suka persembahan. Memang kita mesti memberi persembahan. Itu wajar. Di semua agama diajarkan untuk memberi persembahan. Tapi Tuhan itu tidak menyukai persembahan. Yang suka kalau persembahannya banyak itu pendetanya. Kalau Tuhan tidak lihat itu, yang Tuhan lihat ini jemaat ini memberi karena peduli atau karena ada tujuan lain. Ada orang yang memberi banyak karena mancing Tuhan tidak usah dipancing. Ya. Jadi belas kasihan, Tuhan dalam Matius pasal 9 ayat 13 Tuhan Yesus bilang begini, yang aku kehendaki adalah belas kasihan, bukan persembahan. Belas kasihan itu berarti melihat orang yang sedang berada dalam kesusahan, mengulurkan tangan kepada orang itu. Dan Tuhan Yesus selalu memberi contoh gitu. Mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan hampir selalu ditulis dalam Alkitab. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu Tuhan Yesus bertindak. Ya, manusia sama sekarang aneh. Kalau diundang orang kaya, angpaunya gede. Orang kaya mas saudara, dikasih 50.000, 500.000, 5 juta tidak ada gunanya bagi dia. Kalau diundang orang miskin, ceban aja lah. Padahal buat orang miskin itu sangat berarti. Kepedulian tidak akan berbuat begitu. Berbelas kasihan. Dan yang ketiga adalah kekudusan. Dalam Yohanes pasal 17 ayat 17-19, Tuhan Yesus itu bercerita gini, berdoa supaya murid-muridnya dikuduskan. Artinya Tuhan menghendaki murid-muridnya hidup kudus. Ya, Tuhan mau supaya kita itu hidup kudus. Itu karakter. Kudus itu berarti berani berkata tidak terhadap dosa. Tidak melakukan dosa, tapi juga berani berkata tidak terhadap dosa. Kenapa? Karena seringkali kita itu anut grubyuk. Hukum sekarang ini gini, yang salah, tapi kalau itu dianut semua orang, berarti itu benar. Sekarang itu gitu. Hal itu salah, tapi semua orang melakukannya, itu benar. Tapi Tuhan bilang salah tetap salah. Seluruh dunia melakukannya salah ya, berarti seluruh dunia salah. Suatu hari saudara, ada eksperimen. 10 anak dikumpulkan di satu kelas, yang 9 dikasih tahu.
nanti saya akan kasih kamu di papan tulis, nggak tahu ya zaman dulu papan tulis, kalau sekarang apa nggak tahu. Satu garis terpanjang, satu garis yang sedikit lebih pendek, dan yang ketiga garis yang pendek. Saya akan tanya kepada kamu, ya. Nanti kalau saya tanya kepada kamu garis terpanjang 9, ini jawab yang kurang panjang ini, yang sedikit pendek ini. Anak ke-10 nggak dikasih tahu. Lalu mulai ditanya, ini garisnya panjang mana? Dia bilang, yang nomor 2 katanya. Garis yang terpanjang mana? Yang nomor 2 kata. Yang satu ini bingung, kan itu bukan yang terpanjang. Tapi semua ditanyai, bilang yang nomor 2 terpanjang. Lalu akhirnya ke-10 ditanya anak ini, yang terpanjang mana? Dia bingung. Semua bilang yang ini, yang nomor 2. Saya pikir yang pertama. Tapi karena semua bilang yang nomor 2, ya sudah yang nomor 2 katanya. Ngerti? Kita itu terpengaruh oleh pandangan orang banyak. Kalau pandangannya salah, kita kesasar. Tapi orang yang kudus, dia berani berkata tidak terhadap yang salah. Semua orang bilang benar, ya bilang itu salah, ya sudah salah. Pokoknya salah itu berdosa. Itu karakter Tuhan Yesus. Ya, itu karakter Tuhan Yesus. Saudara, itu perlu kita kembangkan di rumah, di keluarga. Kenapa? Saya katakan, karena sekarang ini, tadi saya sudah katakan ya, orang itu punya pandangan gini, ini jelas-jelas salah. Tapi kalau semua orang melakukannya, berarti itu benar. Sekarang itu pandangannya gitu. Ya. Karena itu dikatakan suara mayoritas, suara Tuhan. Orang sekarang kan gitu, suara mayoritas, suara Tuhan. Semua orang bilang ini yang benar, ya ini yang benar. Kalau Tuhan bilang tidak. Yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Itu karakter Tuhan. Kekudusan. Mari saudara-saudara, dalam bulan keluarga ini kita mikir dengan baik. Sampai saat ini pernahkah kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh karakter dari keluarga kita? Anak-anak mulai kecil, yang punya anak remaja, yang anaknya sudah dewasa, apa kita perhatikan karakter mereka? Atau kita juga ikut tren hari ini, yang penting punya kekuasaan dan kekayaan. Tapi saya ingatkan, yang perlu untuk masa depan adalah anak-anak keluarga yang punya karakter baik. Mari kita bangun itu di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara.